Iya, biasanya makin malam gitu. Makin malam minum kopi itu makin encer gitu. Iya, benar benar. Sampai dia tuh ngeluarin air mata. Kayak saya pengen itu kedai kopi itu sebagai rumah sembuh. Tapi ternyata kalau ngerantau ini kita kuliah sama kita kerja itu beda. Iya. Gitu. Dari lingkungan, dari relasi yang tercipta. Tapi saya ngerasa beberapa orang di lingkungan kampus atau mungkin di lingkungan eh, tempat tinggal saya di Batam itu kayak kok orang nih kayak gini gitu. Maksudnya ada minusnya, ada positifnya juga. Jadi kayak positifnya itu kayak kamu kan ngerantau nih, ayo makan sini gitu. Iya. Ayo ke rumah gitu. Iya. Kan kita nih teman baru nih. Kok Teman baik? baru. Iya. Kok baik Kok gitu. baik gitu. Sampai saya akhirnya kuliah segala macem, terus saya pindah kemari dan itu lebih gitu. Lebih kerasa lagi. Lebih kerasa lagi kayak kan nggak punya rumah nih, ini ada rumah tinggal di sini, ada kendaraan nggak, ini ada motor, silakan. Tiap pagi saya tuh kalau bangun pagi pasti disediain teh, terus jajanan tradisional, kue kayak, terus sarapan, siangnya nanti makan siang. Kayak saya tuh kayak bingung gitu. Padahal teman baru gitu. Iya, ya. ini Padahal kan teman baru. Ya udah gitu, berarti kenapa sih namanya kau teman baru? Karena kau teman baru lah, relasi tercipta, wawasan baru tercipta, apapun hal-hal yang baik saya ketemunya dari teman baru. Dari teman baru. Gitu. New friend, new insight, new experience. Yeah. Gitu. Tagline-nya suka, sangat suka. Iya. Gitu. New friend, new insight, new experiences. Teman baru, wawasan baru, pengalaman baru. Jadi dijadikanlah itu nama buat coffee shopnya. Iya, benar. Jadi konsep apa sebenarnya yang ditawarkan sama kau teman baru ini? Oke. Kau teman baru, kalau konsep dari place-nya dulu ya, tempatnya dulu, itu kita ngambil konsepnya tuh semi industrial. Jadi ada konsep semen doang, itu for concrete concept ya, yang ngambil kalau bahasa Indonesianya semen palsu lah ya. Jadi kita memang sengaja nggak kita cat, memang kita ngambil konsep semi industrialnya biar orang kayak rumah lama yang kayak kangen zaman dulu gitu sih. Itu dari place-nya. Terus di beberapa tempat tuh kita rencananya tuh mau taruh kayak figura, terus isinya tuh ada kayak perjalanan kopi, sejarahnya kopi Indonesia nih masuk di peringkat berapa sih untuk produsen atau pengiriman kopi gitu seluruh dunia. Jadi saya pengennya tuh orang taunya tuh nggak hanya kopi yang instan gitu sih. Jadi kopi tuh dari nanem arus ketinggian yang berapa, misalnya dari 1200 hingga 1500 mdpl itu baru bisa tumbuh. Terus beberapa varietasnya kayak long berry, kayak arabica, kayak robusta gitu. Jadi saya pengennya tuh kalau orang nongkrong di sana itu dapat wawasannya gitu loh. Oh, kopi ini seperti ini. Iya, jadi selain tempatnya sebagai teman baru kita nih yang datang, juga dapat insight tadi, dapat experience-nya juga gitu ya. Itu sih kurang lebih kayak gitu. Keren. Jadi kayak kena sengaja naruh kursi itu dekat bar, jadi kayak kita sambil ngebar sambil bisa ngobrol tentang apa aja. Jadi ada satu sih yang sampai malam tuh sampai jam 3 subuh itu cerita pengalaman dia, bang kenapa ya kayak gini. Iya, biasanya makin malam gitu. Makin malam minum kopi itu makin encer gitu. Iya, benar. Sampai dia tuh ngeluarin air mata. Kayak saya pengen itu kedai kopi itu sebagai rumah sembuh gitu. Iya. Jadi datang ke sana, ya udah aku sembuh gitu. Bukan rumah sakit ya, rumah sehat. Iya. Rumah sembuh. Rumah sembuh. Jadi kayak ya udah balik mereka plong, apapun yang nggak baik ditinggal di meja, yang baik-baik dibawa pulang. Gitu. Keren sih.
Tapi buat sambil minum agak kering. Boleh sambil minum boleh. Iya. Kita nggak punya kopi nih, kita adanya teh IM ini namanya. Iya, asik. Tapi ada kafe. Ini memang teh. Ini memang teh. Iya, ini memang siap teh. Seperti ini memang podcast. Iya, ini memang podcast. Jadi ini memang teh. Iya. Jadi tadi mulai kenal perkopian memang bukan karena suka, tapi emang karena tertarik aja gitu ya. Iya, kan. Kepo sih. Kepo, terus akhirnya tertarik sampai akhirnya menemukan rumah itu malah di kopi. Iya. Di kopi yang tadinya cuman ikut-ikutan, malah ketemu rumahnya di kopi gitu benar. Ya kadang kita perlu paksaan sih untuk ngelakuin sesuatu. Dan ada beberapa mungkin persepsi yang bilang aku ngelakuin sesuatu nggak mau dipaksa gitu, biarin aja lah gitu. Sama kayak ketika aku menghadap Tuhanku gitu kan, aku nggak mau tuh dipaksa gitu. Biar ntar kalau kepikiran atau ngerasa terpanggil baru deh kayak ya udah gitu. Tapi ada juga beberapa hal yang mungkin perlu dipaksa. Sampai akhirnya dia nemuin kenyamanan. Sama kayak cinta sih, awalnya kan nggak mungkin kayak tiba-tiba aku cinta dia gitu, kayak aku ngeliat tuh suka kan. Tapi ada juga, bukan bullshit juga sih, tapi kayak memang ada cinta pada pandangan pertama tuh ada. Tapi ada juga yang memang cinta tuh karena terbiasa, ditumbuhkan. Iya benar, karena terbiasa itu sih. Jadi sekarang lebih milih kopi daripada nyanyi. Ya benar, lebih suka kopi daripada nyanyi. Iya, karena sebenarnya nggak fokus ke kopinya sih, karena saya suka ketemu orang baru yang dari situ banyak cerita baru. Beda kepala cerita. Beda isinya. Iya benar, iya itu sih. Jadi kayak awal saya tuh dulunya tuh introvert. Sama kita berarti. Iya. Oke. Jadi kalau ketemu orang baru tuh kayak diem aja kayak patung gitu kan. Kayak aku mau ngomong apa ya, takut salah gitu kan. Iya. Tiap ngomong mikir dulu gitu. Ini boleh nggak ya diomongin, boleh ya nggak disampaikan. Tapi sampai saya akhirnya jadi barista tuh sendiri. Jadi saya ditempatkan di satu daerah di Batam, di Batu Besar. Nama kedai kopinya Bucket and Butter. Jadi saya dikasih tempat tinggal di situ, dikasih kepercayaan mulai dari manajemennya, mulai dari baristanya, saya juga kasir, saya yang bersih-bersih. Jadi kayak tanggung jawabnya tuh full gitu kan. Dan saya mikir gimana sih supaya orang kesini pertama kali tapi balik lagi gitu. Ya udah, saya habis bikin kopi, anterin ke mejanya, ini mas. Jadi sebelum mereka berpersepsi atau netting gitu, saya kan dulu belum bisa latte art yang gambar-gambar love gitu kan. Jadi tuh saya nyoba, akhirnya berantakan. Jadi saya bikin abstrak gitu biar keren gitu lah kan. Iya, jadi kayak ya oke, kayak art lah gitu kan. Tetap art kok itu. Benar. Jadi saya ngasih, mas maaf mas, saya baru pertama kali nih, saya belum bisa gambar. Jadi sebelum dia ngomong gitu kan. Jadi kok gini? Iya. Kenapa? Iya, saya udah langsung kasih pengertian bahwa saya masih baru mas, baru belajar. Oh iya mas, nggak apa-apa. Jadi dia kayak oke. Gitu. Dari situ. Terus saya kenal karena itu Batu Besarnya, karena kedai kopinya dekat sama bandara. Jadi orang bandara tuh sering main ke sana. Saya nanyain sama dia, customer, bang kenapa sih abang nih nggak tamat kuliah, ya kan? Tapi abang keren gitu, wawasannya luas. Kenapa sih bang? Tongkrongan men. Oke. Gitu kayak kaget. Iya. Kok bisa dari tongkrongan tuh banyak wawasan? Iya, jadi ketika lu di tongkrongan, dia tuh macem-macem men. Ada orang instansi, ada orang yang suka balap, teknologi segala macem. Jadi walaupun sedikit lu dapet tuh apapun gitu. Jadi kayak itulah hal yang bikin gua itu kayak berisi. Iya. Karena memang dia kalau ngobrol tuh isi semuanya gitu, walaupun ada selipan jokes gitu kan. Guyon-guyon ringan ya.
dan saya lebih tertarik kayak oh kalau profesi ini kayak gini nih ngomongnya, saya coba yang lainnya gitu. Dan saya coba yang lainnya, dapat lagi yang baru kayak macam-macam. Jadi kayak yang Kak Mimi tadi bilang tuh, beda kepala beda isinya beda gitu. Kepala beda isinya. Iya, itu tujuan Aimpod itu juga. Oke. Bang Zamis. Jadi tiap ada yang datang ke sini, narasumbernya, gestarnya, berharapnya tuh mimit sama kawan-kawan yang mampir juga di channel ini gitu. Dapat wawasan juga, dapat melihat dunia itu lebih luas lah. Iya. Lewat mata yang kalau hari ini lewat matanya Bang Zamis gitu. Melihat dunia lewat matanya Bang Zamis. Gitu. Harapannya nih buat kedepannya buat Bang Zamis sendiri, buat teman-teman yang mampir ke channel ini juga gitu. Kira-kira apa ya? Harapannya mungkin buat teman-teman yang mungkin lagi memilih untuk masuk perkuliahan ya, itu aja dulu ya, pelan-pelan ya. Boleh. Jadi saya bikin lini-lininya dulu ya. Kalau bisa sebelum kuliah, kalau masih pengen main dulu. Jangan kuliah, ntar kuliahnya main-main. Bang Zamis gitu. Iya. Jadi saya pengen nyampein apa yang mungkin saya udah lewatin dan itu menurut saya salah. Gitu. Ketika pengen main dulu, jangan kuliah sambil main-main. Ketika pengen kerja tapi masih pengen main dulu, jangan kerja. Tapi ketika itu semua udah dicoba dan dijalanin nyaman, ya udah dilakuin kayak gitu. Terus lakukan apapun yang bisa dilakukan ya. Jangan pernah kayak aku nggak bisa, padahal belum nyoba. Segala sesuatu tuh awalnya nggak bisa, berawal dari nggak bisa. Jadi bisa kayak gitu. Sama kayak apapun yang kita rasakan selama ini, kawan-kawan yang suka film, yang udah nonton J.K. Rowling, itu udah berapa kali ditolak. Sampai dia tuh udah ngalahin kekayaannya Ratu Inggris kayak J.K. Rowling. Ada Jack Ma yang punya Alibaba yang sampai ditolak masuk KFC aja tuh karena jelek. Gitu kan, sedih gitu kan. Kayak gitu. Jadi kayak lakuin apapun yang mungkin kayak terlintas atau tersirat di kepala, lakuin aja. Karena kalau kita udah tidur, kita bangun tidur, itu udah kita yang beda gitu sih. Gitu ya. Jadi buat teman-teman yang mau kuliah, kalau mau main dulu, main aja dulu. Jangan kasihan orang tua gitu. Ya balik lagi sih, memang kayak kehidupan itu seperti C di antara B dan D. Choice, challenge, and chance between birth and death. Keren. Jadi pilih yang paling baik. Kesempatan itu selalu ada, dan memang setiap kesempatan tuh juga ada tantangannya. Keren. Apalagi nih buat Bang Zamis sendiri lah, harapannya buat Bang Zamis sendiri apa? Harapan buat kira-kira saya sendiri, menurut Bang Zamis nih, kau teman baru ini mau dijadikan apa? Mau sampai apa? Mau jadi apa? Mimpinya apa? Gini, tentang kau teman baru. Gitu. Rencananya kau teman baru ini gak hanya tentang coffee shop ya, walaupun saya sebenarnya nggak menyebutnya coffee shop, bukan kedai kopi, bukan kafe, bukan restoran. Jadi karena mungkin ini konsepnya belum jelas juga sih, karena masih setengah-setengah. Kalau coffee shop ya mungkin dia punya coffee specialty. Kalau kedai kopi yang menjajakan kopi juga, tapi sederhana. Dan kalau restoran ya kayak F&B, food and beverage. Tapi karena ini saya masih setengah-setengah, jadi saya belum berani sebut ini apa gitu. Jadi kalau teman baru ini saya pengennya tuh, karena saya suka dengan dunia digital gitu ya, kayak kamera, video. Saya juga pengen bikin kayak studio foto, studio video. Jadi apapun yang mungkin tempat untuk orang-orang berkreativitas.
saya pengen kalau teman baru itu jadi ruang kreasinya anak-anak muda Natuna sih. Lu bisa apa? Gue suka sajak, gue anak literasi gitu. Ya udah silahkan bikin puisi, ntar kita bikin panggungnya, silahkan di situ. Gue suka musik, ya udah. Gue suka nge-art, apa sih yang mural segala macam, graffiti. Silahkan coret-coret dari dindingnya, karena itu memang juga masih dalam bentuk semen, dalam warna semen, silahkan. Jadi saya pengennya kedepannya itu sih, gak berani terlalu berekspek terlalu jauh, karena ntar jatuh itu sakit. Iya. Kurang nih waktunya nih. Kurang ya. Iya, kurang waktunya. Masih banyak nih yang mau ditanya sebenarnya gitu. Benar. Tapi terima kasih Bang Zami sudah mampir ke Aimpot. Terima kasih sudah sharing ke Mimit dan kawan-kawan semua. Bisa bawa Mimit melihat dunia lewat versinya Bang Zamis gitu. Terima kasih kawan-kawan sudah mampir di Aimpot. Semoga semoga Aimpot ini bermanfaat buat kawan-kawan semua. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Assalamualaikum.